warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar, khususnya adalah teknis penggunaan sarana pendukung pengamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun yang ada di rutan dan cabang rutan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Para peserta diklat yang Bapak banggakan, saat ini kita dalam pembelajaran teknik penggunaan sarana pendukung pengamanan, baik yang berada di lapas, rutan maupun cabang rutan. Dikatakan bahwa sistem keamanan di lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, tentram, sehingga terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakat itu sendiri. Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam lapas dan rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan, sehingga dituntut perlunya keterampilan dalam penggunaan sarana pendukung pengamanan yang ada di unit kerja masing-masing menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap petugas baik rutan maupun lapas dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Pengamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar lapas maupun rutan, dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pengamanan. Maka diperlukan peralatan pendukung untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengamanan guna tercapainya tujuan dari pengamanan itu sendiri. Namun sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugianto, saya Widya Iswara, ahli Madya, BPS DM Hukum dan HAM. Saya domisili di Bandung. Baik, kita lanjut. Hasil belajar yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini adalah peserta diharapkan mampu memperagakan teknik penggunaan sarana pendukung pengamanan dengan lebih baik dan benar selama pelaksanaan tugas. Adapun indikator hasil belajar terdapat 3. Yang pertama adalah peserta mampu dan memahami dan dapat menjelaskan teknik penggunaan sarana pengamanan. Yang kedua adalah peserta mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan sarana pengamanan. Dan yang ketiga adalah peserta mampu memperagakan teknik penggunaan sarana pendukung pengamanan. Baik, kita lanjut. Materi ini sebenarnya terbagi dalam 2 bab. Yang pertama adalah sarana pendukung pengamanan itu sendiri, yang terdiri dari alat pembatas gerak atau yang sering kita kenal dengan borgol, atau selanjutnya senjata semprotan, terus gas air mata, pakaian huru-hara, talki, pemadam api ringan, dan alat pemindai sarana, alat pemindai bahan kimia.
Bab yang selanjutnya adalah teknik penggunaan sarana pendukung. Artinya ini sudah ranah praktek. Bagaimana mempraktekkan penggunaan borgol, bagaimana teknik penggunaan semprotan merica, bagaimana teknik penggunaan HT, bagaimana teknik penguatan penggunaan pakaian huru-hara ketika terjadi kejadian, terus bagaimana teknik penggunaan gas air mata dan teknik penggunaan alat pemindai bahan kimia. Secara garis besarnya, di sistem keamanan lapas rutan terdapat 3 sistem. Yang pertama adalah sistem keamanan statis, yang kedua adalah sistem keamanan dinamis, dan yang ketiga adalah sistem keamanan prosedural. Apa masing-masing arti tersebut? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem keamanan statis, merupakan sarana dan prasarana serta peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik. Sedangkan sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan yang baik dan benar antara petugas dan narapidana ataupun tahanan. Sementara sistem keamanan prosedural adalah berfokus pada pola pelaksanaan dan aturan dan prosedur untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta melindungi hak dan martabat narapidana dan tahanan. Para peserta yang saya banggakan, kita lanjut. Baiklah peserta yang saya banggakan, kita membahas sarana pendukung pengamanan yang ada di lapas rutan itu apa saja. Yang pertama adalah alat pembatas gerak atau yang kita sering sebut dengan borgol. Alat ini dirancang untuk menahan atau alat penahan yang dirancang untuk menyatukan kedua pergelangan tangan seseorang. Borgol terdiri dari 2 gelang yang dihubungkan dengan rantai pendek. Setiap gelang dapat dibuka dan ditutup dengan kunci. Ada juga borgol untuk kaki, borgol untuk tangan, yang memiliki atau borgol untuk jempol dan lain-lainnya. Borgol dapat dibuat dari baja tahan karat, baja karbon, aluminium, dan polimer. Sarana pendukung keamanan yang kedua adalah senjata semprotan merica. Senjata semprotan merica sering digunakan untuk penegak hukum dalam membantu menundukkan dan menangkap orang yang berperilaku kasar atau tidak kooperatif, atau digunakan dalam jumlah besar sebagai pengontrol kerusuhan. Senjata semprotan kimia adalah zat pengikat atau dalam istilah latinnya lacrimatori yang membuat mata menangis. Bahan dasar senjata semprotan merica adalah minyak cabai yang dikenal sebagai oleoresin capsicum. Capsicum ini berupa zat peradang dalam minyak, berupa zat kimia yang sama yang membuat cabai terasa pedas dan panas. Namun dalam senjata semprotan merica, tingkat konsentrasi capsicumnya jauh lebih tinggi. Selanjutnya kita mengenal gas air mata. Gas air mata adalah gas kimia yang digunakan untuk melumpuhkan massa yang menyebabkan iritasi pada mata dan atau sistem pernapasan. Gas air mata bisa disimpan dalam bentuk semprotan maupun granat. Gas air mata digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kerusuhan yang terjadi di lapas,
rutan maupun di cabang rutan dengan cara menghalau dan memecah konsentrasi massa. Sarana pendukung lainnya adalah pakaian huru-hara. Pakaian huru-hara adalah peralatan yang digunakan dalam penindakan huru-hara berupa pelindung diri yang digunakan petugas, yaitu tameng, tongkat pemukul, helm pelindung kepala, serta rompi yang melindungi bagian tubuh, pelindung tangan dan kaki dari benturan untuk menghadapi kerusuhan massa di lapas rutan maupun cabang rutan. Sarana pendukung pengamanan berikutnya adalah alat komunikasi yang kita sebut HT atau handy talkie. Alat komunikasi ini adalah sebuah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio. Kebanyakan handy talkie digunakan untuk melakukan kedua fungsinya, yaitu berbicara ataupun mendengar. Handy talkie dikenal dengan sebutan two-way radio atau radio dua arah yang dapat melakukan pembicaraan dua arah, berbicara dan mendengar lawan bicara secara bergantian. Handy talkie dapat digunakan dalam jarak setengah kilometer sampai 2,5 kilometer tanpa menggunakan biaya pulsa seperti menelpon. Kita juga mengenal sarana pendukung pengamanan berupa APAR atau alat pemadam api ringan. Berdasarkan bahan pemadam api yang digunakan, alat APAR dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah alat pemadam APAR berupa air water. Yang kedua, APAR berupa busa atau foam. Yang ketiga adalah alat pemadam api ringan berupa serbuk kimia atau dry chemical powder. Dan yang terakhir adalah APAR dalam bentuk karbon dioksida atau karbon dioksid. APAR jenis karbon dioksida atau C2 adalah tabung yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. APAR karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B, bahan bakar cair mudah terbakar, dan seterusnya. Selanjutnya kita juga mengenal yang namanya alat pemindai bahan kimia. Alat pemindai bahan kimia ini adalah alat spektrometer yang melakukan identifikasi berkualitas seperti laboratorium tentang bahan kimia, bahan peledak, dan narkotika yang tidak diketahui di lingkungan lapas. Penggunaan alat ini dapat dilakukan pada saat petugas lapas dan rutan menemukan barang yang diduga obat-obatan terlarang, sehingga dapat terdeteksi kandungan bahan terlarang tersebut. Para peserta diklat yang saya banggakan, selanjutnya kita masuk pada teknik penggunaan sarana pendukung pengamanan itu sendiri. Bagaimana teknik atau metode penggunaan sarana pendukung pengamanan yang ada di masing-masing lapas rutan maupun cabang rutan. Baik, kita coba satu persatu. Yang pertama adalah borgol. Borgol yang sudah biasa kita gunakan. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan jarak petugas cukup aman dari narapidana dan tahanan. Memastikan lubang kunci borgol menghadap ke atas atau berlawanan dengan jari sebelum digunakan terhadap narapidana atau tahanan. Meminta narapidana atau tahanan untuk membelakangi petugas dengan tangan berada di belakang punggung. Telapak tangannya menghadap keluar dan ibu jarinya menghadap ke atas, seperti pada gambar berikut. Nah, ini teknik penggunaan borgol. Selanjutnya
eh, petugas juga harus mengamankan gerigi borgol dengan menaruh tangan kiri ke kanan narapidana dan menutup borgol. Petugas menempatkan jari kelingkingnya di antara borgol dan pergelangan tangan pada narapidana atau tahanan untuk memastikan bahwa borgol tidak terlalu ketat. Jika ada jarak untuk memasukkan sebuah jari kelingking di antara borgol dan pergelangan tangan, maka petugas menggunakan kunci untuk meregangkan borgol tersebut. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya bagaimana teknis penggunaan pepper spray. Baik, teknisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah senjata semprotan merica dapat digunakan pada tahap pelaksanaan penggunaan kekuatan ringan. Yang kedua, senjata semprotan merica digunakan sebagai respon pertama yang dapat dipilih pada pelaksanaan penggunaan kekuatan. Teknik selanjutnya adalah senjata semprotan merica ini tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau balas dendam. Yang selanjutnya, tabung-tabung senjata semprotan merica berukuran kecil dan dapat digunakan pada jarak hingga 3 meter. Penggunaan senjata semprotan merica harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan anggota, narapidana, dan tahanan, serta yang lebih penting adalah mengikuti petunjuk penggunaannya. Seperti pada gambar seperti ini. Kita lanjut bagaimana teknik penggunaan HT. Kita sudah biasa menggunakan HT, tapi di sini ada tekniknya seperti berikut. Jadi, yang pertama, gunakanlah pesan yang pendek atau to the point. Jika pengguna memiliki pesan yang cukup panjang, jadikan pesannya menjadi pendek dan pastikan penerima pesan tersebut mengerti apa yang disampaikan, apa yang dimaksud dari pesan tersebut. Berbicara dengan jelas dalam kondisi suara yang normal dengan mulut berjarak 3 inci dari mikrofon HT. Yang ketiga adalah gunakanlah kata-kata istilah yang standar dalam mempraktekannya kepada orang lain dalam menggunakan HT. Yang keempat adalah saat mengoperasikan HT, tekan tombol pas to talk sebelum memulai bicara. Lepaskan tombol tersebut jika sudah selesai bicara. Seperti pada gambar sudah jelas. Selanjutnya pada teknik penggunaan PHH atau pakaian huru hara. Bagaimana tekniknya itu? Yang pertama adalah harus memasang pelindung kaki dulu. Yang kedua, memasang pelindung kaki atas serta mengkaitkan pelindung kaki bawah. Dengan mengkaitkan pelindung kaki bawah, memasang pelindung badan depan dan belakang yang sudah terkait. Seperti pada gambar, pastikan semua pengait terpasang dengan baik. Selanjutnya, kita juga mengenal teknik penggunaan APAR. Jadi APAR ini teknik penggunaan alat pemadam ringan, biasa sebut kita adalah APAR. Caranya adalah sebagai berikut. Tarik kunci pengaman atau segel. Selanjutnya, arahkan ujung selang ke sumber api, tekan tuas, kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Di sini ada keterangan juga. Ini cara membawanya salah kalau ditenteng begini, tetapi yang benar adalah dipanggul dan seterusnya. Kita masuk pada teknik penggunaan gas air mata. Teknik penggunaan gas air mata adalah sebagai berikut. Tekniknya adalah sebelumnya
Kita cek dulu terlebih dahulu senjata gas air mata dan peluru gas air mata. Yang kedua adalah buka senjata dengan cara menarik belakang senjata yang berwarna merah sampai terbuka senjata menjadi dua bagian seperti pada gambar. Masukkanlah peluru gas air mata ke lubang senjata dengan posisi lempengan kuningan menghadap ke atas. Yang ketiga adalah tutup kembali senjata yang sudah berisikan peluru gas air mata. Dan sebelum melakukan penembakan senjata gas air mata, dilakukan terlebih dahulu memindahkan posisi tuas kunci dari titik merah ke titik putih. Pada saat penggunaan gas air mata, petugas berdiri dengan posisi kuda-kuda, kaki kiri di depan kaki kanan, di belakang mengarah senjata ke atas dengan sudut kemiringan 45 derajat seperti pada gambar. Baik, kita lanjut pada teknik penggunaan pemindai bahan kimia. Nah, ini tekniknya bagaimana, kita coba. Bahwa yang pertama adalah keluarkan alat pemindai bahan kimia dari kotaknya dan terdapat dua baterai. Pastikan kondisi baterai terisi penuh. Setelah itu baterai dipasang, akan muncul di layar kata normal, custom, self test, dan setting. Kemudian untuk mengaktifkan dengan menekan tombol yang berada di bawah layar kiri, maka akan muncul di layar kalimat enter laser. Untuk menggunakan alat tersebut bisa digunakan dengan cara menekan dengan cepat tombol atas bawah ke kiri kanan, dan layar monitor muncul white atau suruh menunggu. Setelah proses loading di monitor layar muncul tulisan ready, maka alat tersebut siap digunakan. Seperti itu. Lanjut kepada simpulan. Sarana pendukung pengamanan berfungsi untuk melindungi diri, membantu dalam melakukan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di rutan lapas. Dalam modul penggunaan sarana pengamanan yang menjelaskan tentang fungsi dari sarana pengamanan dan teknik penggunaan sarana pengamanan dengan baik dan benar dapat memberikan pengetahuan serta memberikan keterampilan kepada petugas pengamanan atau petugas pemasyarakatan secara umum dalam melakukan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan ketertiban. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang sering dilakukan petugas pemasyarakatan adalah teknik penggunaan alat pembatas gerak atau borgol dan teknik penggunaan handy talkie, sedangkan teknik penggunaan senjata semprotan merica, teknik penggunaan gas air mata, teknik penggunaan pakaian huru hara, teknik penggunaan alat pemadam api ringan, dan teknik penggunaan pemindai bahan kimia dilakukan pada saat penindakan gangguan keamanan dan terjadi di lapas atau rutan. Baik, peserta pelatihan yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap bekerja, jaga kesehatan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.